Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hidup ini sudah semakin banyak dengan persoalan, maka tentu saja orang yang paling beruntung adalah orang yang mampu memberikan pemetaan terhadap bagaimana persoalan itu, apakah dalam skala ringan, sedang atau berat. Sehingga ketika ada klasifikasi tentang permasalahan, maka tentu saja ada juga prioritas penanganan. Kalau dalam bahasa sekarang namanya problem solving. Bagaimana pemecahan permasalahan itu atau solusinya ada. Tidak hanya sekedar konklusi, tapi juga ada solusi. Proses-proses yang terjadi sekarang, misalnya di bulan Oktober ini banyak permasalahan baik kaitannya dengan sosial, baik kaitannya dengan kondisi ekologi kehidupan kita, geopolitik, ekonomi, dan seterusnya. Ini tentu saja menjadikan kita perlu memberikan prosedur yang jelas, di mana kita berdiri dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal yang merupakan bidang garap kita. Kalau pemerintah sekarang ini lebih suka saya sebut sebagai pemulihan aset, pengembalian aset. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Indonesia ini sekarang kaya dengan hutang, hutangnya menggunung, dan seterusnya, dan negativisme yang lain. Sehingga tentu saja kita akan repot kemudian hari. Sesungguhnya ini berkondisi pada saat kita ini pernah dijajah Belanda. Tidak sebentar, 3,5 abad. Pernah dijajah Jepang juga 3,5 tahun. Kalau dipikir secara logis, kita ini dikeruk kekayaannya oleh Belanda, oleh Jepang, itu sudah berapa? 3,5 abad. Ya tentu tidak bisa dibayangkan. Sekarang ini banyak aset-aset kita yang dalam tanda kutip sudah tercuri oleh negara-negara lain. Itu bisa kita ketahui. Nah, tentu kita harus bersyukur, alhamdulillah kita mampu untuk mengetahui bahwa kekayaan kita dicuri. Laut kita yang luasnya mencapai 80.000 hektar lebih, ini membuktikan bahwa hanya orang-orang yang terampil yang mampu menjaga aset dan mampu untuk mempersiapkan kondisi untuk memanfaatkannya. Jadi jangan sampai kita hanya menjaga tapi tidak mampu memanfaatkan. Konsep-konsep inilah yang perlu kita pahamkan terhadap generasi-generasi saat ini. Tidak hanya sekedar maidu atau nyucuh, atau dalam bahasa sekarang adalah memvonis bahwa A begini, B begini, C begini. Ingat dalam bahasa hadis menyatakan salamatun insan fi idzil lisan. Keselamatan manusia itu berdasarkan atas lisannya. Lah kalau lisannya ini baik-baik saja mengucap sesuatu yang benar dikatakan benar, yang batil ya juga disampaikan bahwa itu merupakan sesuatu yang batil. Kalau kita memberikan sesuatu yang benar menyampaikan ya disampaikan walau akibatnya tidak baik. Kulil haqqau walau kana murran. Ini membuktikan bahwa ada ranah produktivitas berpikir. Karena sesungguhnya orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, telah memberikan ajaran yang sangat luar biasa. Mereka tidak menggurui, tapi mencoba mengimplementasikan sesuatu. Karena saya tinggal di Jawa, maka saya akan menyampaikan dengan proses yang terjadi pada daerah kita, daerah Jawa. Mangkubuwono pertama yang kita sering sebut dengan Pangeran Sambernyowo ini memberikan sesuatu yang luar biasa. Karena orang-orang Jawa ini pada dasarnya senang dengan sastra, maka Mangkubuwono memberikan kitab atau buku atau serat wejangan yang dinamakan
Serat Widayat Jati. Yang kalau diimplementasikan, kalau diteliti lebih lanjut, Serat Widayat Jati itu terjemahan dari kitab Safinatun Najah atau kitab Sulam Safinah. Karena apa? Karena kalau orang dulu, tentu saja kalau diberikan pembelajaran tentang bagaimana Arab, bagaimana mengkondisikan ibadah seperti ini akan sangat susah. Maka di dalam Serat Widayat Jati ini, di dalamnya terdapat syair-syair yang dikondisikan dalam bentuk tembang mocopat, yang di situ berisi tentang wewarah. Kalau kita ingat lagi bahwa ada tarian yang mungkin saat ini juga sudah terkenal, Gambyong Garutkaca. Gambyong Garutkaca itu di dalam gerak-gerakannya itu terdapat bagaimana cara kita berwudu, misalnya bagaimana pacak gulu, bagaimana sebo untuk kegiatan atau gerak-gerakan yang lain yang kaitannya dengan tarian. Bagaimana harus memposisikan, bagaimana membasuh tangan, bagaimana membasuh kaki, bagaimana kondisi-kondisi yang lain yang dibentuk dalam bentuk tarian. Sebelum dia terbang, dia mempersiapkan. Di antaranya beberapa untuk membersihkan kaki, untuk membersihkan tangan, untuk mencuci muka, untuk mengkondisikan yang lain yang kaitannya dengan gerakan-gerakan wudhu. Tetapi saking sopannya, sehingga ada gerakan ngerayung, ada gerakan pacak gulu. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang luar biasa. Dan ada kegiatan sebelum mengkondisikan terbang atau sebelum sebo marak sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan gerakan-gerakan, ada sembahan dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa memang orang-orang dulu ini sangat-sangat memahami bagaimana karakter-karakter yang terjadi pada masyarakat setempat. Kalau dulu kita memahami bahwa wayang itu diiringi dengan gamelan. Gamelan yang wantah. Maksud gamelan yang wantah itu adalah gamelan yang sesungguhnya. Betul ya, saron yang betul-betul ditutuk, penabuhnya juga ada. Kendang juga iya. Gender juga iya, demikian. Kemudian ada rebab. Tetapi untuk saat ini kita bisa pahamkan sama-sama bahwa kegiatan-kegiatan wayang di akademisi, misalnya kita pahami di festival karnaval di Nuswantara di Yogyakarta, itu gamelannya sudah menggunakan elektrik. Semuanya sudah menggunakan keyboard. Dan ini tidak hanya sekedar menyampaikan musiknya gamelan, tapi sudah melibatkan ya keyboard, gitar, bass, organ, kemudian musik-musik yang lain, klarinet, dan musik-musik yang lain, termasuk juga drum dan musik-musik alat-alat perkusi yang lain. Ini membuktikan bahwa kesenian itu sudah sangat dinamis. Meskipun mungkin ini hanya sekedar masukan juga, bahwa yang namanya wayang mestinya tidak bisa dipisahkan dengan gamelan. Karena bagaimanapun juga ada kondisi-kondisi tertentu yang mengkondisikan bahwa bagaimana hukum musik gamelan. Kalau gamelan secara kondisi kan bukan merupakan malahi, bukan merupakan gamelan-gamelan yang atau musik-musik yang dilarang. Dan berbeda dengan misalnya kayak gitar atau musik-musik yang lain yang tentu saja ini bukan ranah saya untuk saya menjelaskan ini, tapi setidaknya himbauan kepada seniman dan teman-teman budayawan untuk bagaimana mengkondisikan bahwa mari kita kondisikan bahwa kalau untuk wayang, untuk kesenian-kesenian adiluhung itu tidak dipisahkan dari gamelan atau dari musik-musik yang mengikat yang lainnya. Kalau ada misalnya tambahan, ya tambahan saja. Tapi intinya, esensinya adalah tetap menggunakan gamelan sebagai musik dasar yang dipakai atau dipergunakan untuk mengiringi wayang.
Ini perlu saya sampaikan karena hakikatnya adalah gamelan itu tidak hanya sekedar untuk menginspirasi, memberikan sesuatu yang berbeda, tetapi ada wewarah-wewarah real yang tentu saja bisa dijadikan sebagai filsafat gamelan, atau gamelan itu mempunyai filosofi, mempunyai karakter, dan mempunyai penerjemahan secara etika dan estetika dengan filosofi yang sudah dirancang oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Ini juga membuktikan ranah-ranah yang luar biasa, sehingga tentu saja tidak boleh kiranya orang-orang sekarang mengubah semaunya dan keluar dari rel yang ada. Misalnya dengan lakon-lakon wayang yang sama, misalnya Gatot Kaca Winisudo, kemudian Kresna Duto, Anoman Obong, Anoman Duto, Brubuh Ngalengko, dan seterusnya, tapi mereka secara kondisi menghilangkan. Misalnya gending-gendingnya, kemudian esensinya sudah hilang, bagaimana harus padat 6, bagaimana padat menyuro, bagaimana harus padat songo. Kemudian itu dihilangkan karena ketidaktahuan mereka. Dan mereka hanya memahami ini dengan entertainment saja, tanpa memahami tantangan, tuntunan, dan tatanan dalam kesenian, maka tentu saja akan repot. Dan inilah yang terjadi saat ini. Bahwa kondisi-kondisi sekarang perlu kita pahamkan anak-anak kita di saat ini sudah sangat jauh sekali dengan pola-pola yang disebut dengan pola kehidupan yang baik-baik saja. Karena kita ketahui anak-anak usia 14, 15, usia 29 dan seterusnya, mereka sudah dikenalkan dengan narkoba. Karena untuk menghancurkan negara ini tidak perlu dengan sesuatu yang besar, tetapi bahasanya dengan kegiatan yang disinformasi, fitnah, dan menjelekkan orang lain, itu cukup. Disinformasi, harusnya informasi A dijadikan B, harusnya B dijadikan C, karena ada disinformasi maka mereka akan memberikan tafsir yang berbeda. Kemudian terkondisi dengan bagaimana fitnah yang disebarkan secara sistematis, masif, dan terstruktur. Ini tentu saja akan bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Apalagi untuk saat ini media ketika ada digitalisasi, tentu saja tidak juga terhindar dengan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan narkoba. Suap yang melanda di semua kalangan, semua bidang, bahkan di pondok pesantren pun juga sudah terbanyak atau terdapat narkoba yang tentu saja ini miris kiranya. Dan saya tidak akan menyebutkan pondok pesantrennya karena tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang sensitif. Tapi tentu saja bukan pondok pesantrennya, tapi oknum santrinya atau oknum dari bidang-bidang yang mengkondisikan untuk bisa seperti itu. Karena untuk bisa menghancurkan bangsa ini sesungguhnya sangat mudah sekali. Di tengah-tengah kita yang haus dengan informasi agama, di tengah-tengah orang-orang yang sibuk dengan menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan jabatannya, dari tingkat desa sampai dengan tingkat negara, itu sangat mungkin terjadi. Sehingga kejadian-kejadian yang sudah terjadi di wilayah kita tentu saja menjadi perhatian. Bagaimana narkoba sudah mulai muncul dan ada serta hadir di lingkungan masyarakat kita. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana supaya anak kita terhindar dari itu. Kalau sekarang saya kembalikan pada permasalahan awal bahwa negara ini telah berusaha untuk mengembalikan secara materi, secara kekayaan. Karena kita harus memahami dan mengerti bahwa ke depan kita akan mencapai pada sisi abad Asia, di mana negara-negara yang menguasai perekonomian di dunia itu adalah negara-negara di Asia. Yang pertama adalah China, yang kedua adalah India, dan yang ketiga adalah Indonesia. Kalau kita sudah menerapkan bahwa Indonesia ikut bersaing dalam upaya untuk menjadi negara maju di semua kalangan,
di semua bidang. Bahkan yang akhir-akhir ini perlu kita pahami bahwa di bidang olahraga kita terangkat. Kemarin tentu panjat tebing kita mengalami proses kemajuan yang luar biasa. Kita disejajarkan dengan Prancis dan Amerika. Di bidang sepak bola tentu yang masih berlangsung, kita berada di round 3. Pada saat ini kita bersaing dengan negara-negara Bahrain, Cina atau Tiongkok, kemudian Saudi Arabia, kemudian Australia, dan saat nanti akan segera berlangsung pertandingan Indonesia dengan Bahrain tanggal 10 Oktober, dan nantinya tanggal 15 kita bertanding melawan China, dan nanti bulan November kita juga akan bertemu dengan Jepang. Tentu saja ini menjadikan satu kondisi bahwa sebelum dipegang oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI atau Presidennya PSSI, juga Menteri BUMN yang sekarang, itu beliau juga bekerja sama dengan Sintayong, pelatih yang dari Korea Selatan, memberikan kontribusi luar biasa karena waktu sebelum dipegang Pak Erick Thohir, Indonesia berada di peringkat ke-179. Alhamdulillah, ini sekarang kita sudah berada di peringkat 129 dunia. Artinya apa? Kita sudah berada di ranah yang tepat. Agama pun demikian. Ketika kita dipegang dengan orang-orang yang tepat, ketika negara sudah mengacu bagaimana orang sejahtera, bagaimana materi membuka lapangan kerja, bagaimana membuka kesempatan orang untuk berusaha, membuka UMKM dan seterusnya, maka tentu saja tugas kita sebagai masyarakat adalah membangun jiwa, membangun mental spiritualnya. Kalau negara sudah membuka lapangan pekerjaan, maka bagaimana kita mengadopsi itu agar kehidupan kita secara beragama kita bisa baik. Tidak hanya sekedar untuk menyalahkan mereka-mereka yang kerja, tetapi bagaimana kita bisa membuka cakrawala, membuka visi mereka untuk bagaimana bersedekah, bagaimana berinfak, bagaimana berzakat, dengan kita tidak memanipulasi data, tidak memberikan data-data yang fiktif terhadap orang-orang yang kita sasar untuk membayar sedekah, infak, dan zakat ini. Kalangan-kalangan tertentu memang harus bekerja, tetapi kita juga harus berkarya. Kita tunjukkan bahwa kita juga mempunyai potensi yang baik. Kalau orang bisa berproduktif, tentu kita juga bisa mengamalkan, bisa beramaliah dengan baik. Sementara ketika orang lain mengkondisikan fid dunya hasanah, tentu saja di samping itu kita juga harus meraihnya, tetapi ada nilai plus kita, wabil akhirati hasanah. Bagaimana ketika stakeholder bekerja sama tidak aja nguri-uri, tapi juga ngurip-urip, menghidupkan kembali hasanah yang sudah agak dilupakan, agak ditinggalkan. Yakni bagaimana kita peduli terhadap sesama. Kadang kita bisa peduli, tetapi karena pengelolanya tidak profesional, tidak kredibel, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang apa istilah saya, bahasa sekarang, pertanggungjawabannya ini tidak bisa baik, sehingga tentu jamaah akan lari dari kita. Tetapi dengan pengelolaan yang baik, dengan tata kelola yang baik, tata kerja yang baik, dengan mengacu pada kepentingan umat, insya Allah segala sesuatunya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau kita berupaya untuk meningkatkan stabilitas temperatur batin, tentu saja ini kita harus juga bekerja sama dengan para alim, para ulama. Tidak hanya sekedar disampaikan, tidak hanya sekedar slogan atau teoritik, atau mengajak sesuatu yang sesungguhnya membodohi kita. Jangan kita beribadah tapi ada unsur gratifikasi, ada unsur suap, ada unsur memanjakan mereka, ada unsur servis dan seterusnya. Kita kondisikan bahwa ibadah itu adalah urusan kita dengan Allah. Ibadah itu adalah bagian dari proses pertanggungjawaban hidup kita.
Kalau kita segala sesuatunya terkait dengan bagaimana jaminan-jaminan, misalnya kalau kita ini sholat, maka kita nanti akan dapat uang, dapat bantuan, dapat yang lain-lain. Loh, bagaimana kalau kondisi kita tidak sholat? Nah, tentu bantuan-bantuan itu akan tidak ada lagi. Atau cilakanya kalau yang membantu itu orangnya sudah tidak ada di sekitar kita. Itu akan sangat menjadi bumerang bagi kita. Proses yang sedang berlangsung adalah sesuatu yang tingkatan kehidupannya adalah wajar-wajar saja. Kita buktikan bahwa ada sesuatu kita tetap la ilaha illallah, tidak ada sesuatu ya tetap la ilaha illallah. Tauhid kita harus kita betulkan, harus kita benarkan, harus kita kondisikan. Jangan sampai nun sewu ngame-ame, itu dalam bahasa sekarang itu mengharapkan sesuatu bergantung pada akar lapuk. Ini sangat berbahaya. Jangan menjadi orang yang mempunyai mental hipokrit, mempunyai mental yang lemah. Kita ini sudah lemah dan jangan sampai berperilaku sebagaimana orang-orang yang lemah. Kalau kita kembalikan pada olahraga, tanggal 10 nanti kita akan bertemu dengan Bahrain. Maka ini menjadi titik balik kita. Kalau pada pertandingan pertama kita mampu mengimbangi Saudi Arabia 1-1, bisa bermain 0-0 dengan Australia, tentu harapan kita adalah bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan ini melawan Bahrain. Karena kalau kita tinjau lebih awal, kita itu pernah dikalahkan Bahrain dengan skor 10-0 di tahun 2014. 10 tahun telah berlalu, tapi kita harus membedakan. Materi pemain kita tahun 2014 dengan tahun 2024 sangat beda jauh. Walaupun peringkat kita sekarang ini, kalau peringkat kita sekarang adalah 129 dan peringkat Bahrain adalah 76 dunia. Sangat jauh. Sehingga dalam hal ini perlu kita pahamkan sama-sama bahwa mari, Indonesia ini adalah terkenal negara-negara yang mempunyai supporter Garuda Ultras yang luar biasa. Bahkan sekarang ada Garuda Bahrain. Ini akan memadati stadion di Bahrain, akan luar biasa. Sehingga kita doakan sama-sama, semoga pemain-pemain kita, tim nasional kita, akan mampu berbicara lebih banyak, dan ke depan kita bisa masuk Piala Dunia. Karena kita akan dihargai, Indonesia itu akan dihargai oleh beberapa hal. Kalau dari ulama kita sudah mendapatkan penghargaan. Bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani dan yang lainnya itu sudah mendapatkan penghargaan. Orang Indonesia yang alim itu sudah banyak. Tidak aja sekedar dari Timur Tengah, tapi dari Indonesia banyak orang-orang yang alim. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah terkenal juga di Arab sana. Sehingga tentu saja kita harus berharap bahwa ada hal-hal lain. Indonesia harus mampu membuktikan bahwa 270 juta lebih warga Indonesia itu bisa mengkondisikan sesuatu dengan luar biasa. Dari agama kita mampu menafsirkan, mampu melahirkan para alim, para ulama yang jelas-jelas kebenarannya dan jelas-jelas syaratnya dan harus kita ikuti. Dan dari sisi olahraga kita juga mampu berbicara dengan lebih baik dan mampu mengangkat martabat atau marwah Indonesia akan terangkat oleh dunia-dunia olahraga. Semoga yang sedikit ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan agar kita mampu untuk mendapatkan yang terbaik. Sehingga dalam hal ini kita harus memberikan support, kita harus memberikan juga peran serta kita optimal di masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sering saya ulang dalam berbagai edisi dan ini memang harus saya ulang terus supaya kita bangkit dari keterburukan, supaya kita bangkit dari keterbelakangan, dan supaya kita bangkit dari pola-pola tidak tahu menjadi pola-pola mengerti atau memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Sehingga dengan kita memahami hal ini, maka dipastikan bahwa kehidupan kita akan lebih baik. Karena setidaknya ketika kita paham terhadap kasus yang ada pada diri kita, permasalahan-permasalahan yang muncul, tentu kita juga akan mengerti bagaimana proses penyelesaiannya, bagaimana
kasus-kasus ini bisa selesai dalam waktu yang tidak lama karena kita tahu instrumen pendukung dan instrumen pengganggunya. Sehingga dalam hal ini mari kita upayakan sama-sama untuk bisa memperbaiki kehidupan kita. Hindari narkoba pada anak cucu kita, pada keturunan-keturunan kita. Dan kita tingkatkan kesetiaan kita pada negara. Kita nyatakan bahwa Indonesia adalah rumah kita. Kita harus sampaikan juga kepada generasi Z yang sekarang ini, supaya mereka juga memahami bahwa mereka adalah mempunyai rumah yang namanya Indonesia. Sehingga tidak bisa mereka merusak, membakar, membuka, atau membongkar aset yang dimiliki oleh negara kita. Tentu mereka tidak boleh menjelek-jelekan rumah kita sendiri dan memberikan nilai-nilai kebaikan pada negara lain. Tapi yang paling penting adalah mari kita makmurkan negara ini, mari kita jaga negara ini, mari kita kondisikan negara ini, dan kita harus mengerti, memahami sama-sama bahwa kita bukan tamu, tetapi kita adalah pemilik dari rumah kita sendiri. Jangan menjadi tamu di rumah sendiri, tapi berupayalah berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada tanpa harus menjelekkan dan merusak. Baik itu merusak golongan, merusak individu, atau merusak suku bangsa, atau merusak ras dan agama, baik agama sendiri maupun agama orang lain. Yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan agar permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita dan melanda pada saudara-saudara kita segera diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita diberikan ijabah dan kehidupan kita sejahtera fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.